Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Karena mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Sebab siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu,
sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, namamu Engel, kostegede mini, aken lakiswa, lewedi lakiswa. Dolorosa seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Oh Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la Via Dolorosa menuju Speditello! Por la Via Dolorosa saat ini seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Por la Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada
Kalvari. Darahnya menyucikan dosa manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Oh, Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, Mesias, menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Orla Via Dolorosa menuju ke Kalvari. And Dad. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan juga seluruh anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita bisa beribadah bersama memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara dari dosa dan maut. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau, ya Bapa, karena kasih anugerah-Mu yang sungguh luar biasa kami rasakan. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Bapa, kalau putra tunggal-Mu sudah Kau berikan bagi kami ketika kami masih berdosa, apalagi yang Engkau tahan untuk kami. Kami menerima segala pemberian yang terbaik yang datang dari Tuhan. Kami tidak berkekurangan. Kami hidup dalam kelimpahan kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kami mengucap syukur kepada Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, bersama dengan seluruh umat-Mu, kami beribadah kepada Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan, mengingat kematian Tuhan. Tetapi kami juga menyadari dan tahu sepenuhnya bahwa iman kami bukanlah iman di kuburan, tetapi iman kami adalah iman kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara kematian. Kami mengingat cinta kasih Tuhan yang besar kepada kami. Itulah yang membuat kami selalu mencintai Tuhan, mengasihi, menghormati, dan mengiring Engkau. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan apapun yang Tuhan firmankan, kami percaya itu akan mengubahkan hidup kami, memperkuat kami, dan memberikan pertolongan bagi kami. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan pesan Allah yang luar biasa bagi kami pada pagi hari ini. Dan setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan siapapun yang ikut mendengarkan firman Tuhan dan beribadah pagi hari ini bersama dengan kami, Tuhan Yesus melawat, Tuhan Yesus menjamah, Tuhan Yesus mengubahkan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita, ingatkah kita bahwa kemenangan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib didahului dengan kemenangannya ketika bergumul di Taman Getsemani. Pagi hari ini saya akan mengajak jemaat, seluruh kita yang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini, untuk merenungkan peristiwa Getsemani,
peristiwa malam Getsemani, di mana Yesus berdoa, Yesus diserahkan, ditangkap, dikhianati oleh murid yang dikasihinya. Kita akan melihat ada pesan ilahi di Taman Getsemani. Itulah yang menjadi judul khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu pesan ilahi di Taman Getsemani. Mari kita buka bersama Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Getsemani ada pergumulan yang sangat berat. Tetapi di Getsemani juga kita melihat sebuah kemenangan yang gilang gemilang. Apakah saudara juga ingin mengalami kemenangan di tengah-tengah pergumulan berat yang mungkin hari-hari ini sedang kita hadapi bersama? Mari kita lihat di Getsemani. Mari kita lihat apa yang terjadi di sana. Mari kita lihat anak manusia, Yesus Kristus, yang bergumul luar biasa dan akhirnya beroleh kemenangan yang gilang gemilang. Getsemani adalah sebuah taman yang berada di kaki Bukit Zaitun di Israel, khususnya di Yerusalem, dan tempat ini menjadi tempat yang dipercaya di mana Yesus berdoa terakhir kalinya sebelum dia disalibkan. Getsemani adalah tempat yang sangat disukai oleh Yesus dan para muridnya. Tetapi Getsemani juga menjadi tempat di mana panggung kesengsaraan dimulai. Getsemani menjadi tempat di mana pengkhianatan diperagakan. Dan Getsemani menjadi tempat di mana Yesus diserahkan ke tangan orang-orang yang ingin membunuhnya. Mari kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita buka hati untuk kita menerima pesan-pesan ilahi dari apa, dari peristiwa yang terjadi di Getsemani. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Getsemani dalam bahasa Aram artinya perasan minyak atau tempat pemerasan. Dan sama seperti nama arti dari Getsemani ini, maka di Getsemanilah Yesus mengalami perasan, diperas demikian rupa sampai mencucurkan darah. Kenapa dia sampai mencucurkan darah?
Lukas 22 ayat 44 mengatakan, keringatnya pun menjadi seperti darah yang menetes di sana. Nanti kita akan pelajari kenapa Yesus sampai meneteskan darah melalui pori-pori kulitnya di Taman Getsemani. Kalau kita mempelajari kisah penderitaan Yesus, maka kita akan tahu bahwa pencurahan darah pertama Yesus bukanlah di Golgota, tetapi pencurahan darah Yesus yang pertama adalah di Taman Getsemani. Injil Lukas menceritakan ini dengan sangat baik karena seperti kita tahu, Injil Lukas ditulis oleh seorang tabib, seorang dokter yang mengerti betul apa arti darah yang menetes bersama-sama dengan peluh atau keringat. Perhatikan gambar tersebut. Ini adalah gambaran kira-kira darah yang menetes bersamaan dengan peluh atau keringat pada tubuh Yesus Kristus. Dalam istilah medis, kondisi yang dialami oleh Yesus Kristus ini disebut hematidrosis atau hematohidrosis atau keringat darah. Kondisi ini adalah kondisi yang sangat jarang terjadi. Dan apabila ini terjadi, secara medis, ini mungkin bisa terjadi pada seseorang ketika orang itu mengalami tekanan batin atau stres yang sangat hebat. Misalkan saja pada detik-detik atau saat-saat dia akan menghadapi kematian. Yesus mengalami tekanan batin yang luar biasa karena dia harus memikul cawan murka Allah. Yesus mengatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Itulah yang menyebabkan dia mengalami hematohidrosis, keringat darah yang mengucur di Taman Getsemani. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mengalami masa-masa yang terjepit sulit, di mana seolah-olah kita seperti sedang diperas sedemikian rupa? Kalau Anda pernah mengalami itu, ingat Getsemani. Yesus pernah mengalami itu. Yesus pernah mengalami ketakutan yang luar biasa, seperti sampai pada titik seperti mau mati rasanya. Engkau tidak sendiri. Sang Imam Besar Agung kita pernah mengalami masa-masa yang sedemikian, dan dia mengerti apa yang engkau rasakan saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Getsemani, Yesus mengalami pergumulan, yaitu pergumulan antara kehendak daging dan mengikuti kehendak Bapa. Pergumulan yang luar biasa. Dan dalam pergumulan antara keinginan daging dan kehendak Allah inilah, maka Yesus meraih kemenangan. Kemenangan Yesus di Golgota ditentukan oleh kemenangannya di Taman Getsemani. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus berdoa di Getsemani, doa Yesus itu tidak menghilangkan salib. Salibnya harus tetap dipikul. Tetapi doa di Getsemani mengubahkan hati Yesus yang tadinya gentar dan takut menjadi hati yang berani dan siap untuk menghadapi salib dan meminum cawan penderitaan itu. Ketika dalam pergumulan dan engkau berdoa, doa kita itu belum tentu atau tidak selalu menghilangkan beban yang kita hadapi. Kadang-kadang beban itu tetap ada, tetapi doa itu yang pasti adalah mengubahkan hati saya dan saudara untuk menjadi lebih kuat, lebih siap menghadapi beban itu. Dalam Lukas pasal 22 ayat 42, Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau,
ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara-saudara, dalam hidupnya Yesus tidak pernah meminta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Satu-satunya permintaan Yesus yang bertentangan dengan kehendak Bapa adalah ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berkata kepada Bapanya, "Ya Bapa, jika sekiranya mungkin, biar cawan ini lalu daripadaku. Biar penderitaan ini tidak usah aku hadapi." Inilah permintaan yang sebetulnya bertentangan dengan kehendak Bapa. Tetapi saya bersyukur dan kita semua bersyukur karena doa Tuhan Yesus Kristus diakhiri dengan perkataan, "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Memang ada kehendak daging yang menginginkan supaya dia tidak usah mengalami penderitaan, tetapi Yesus memilih untuk berserah kepada Bapanya, kehendak Bapa yang jadi. Ketika saya dan saudara sedang bergumul, menghadapi kesulitan, tantangan yang berat, dan engkau berdoa, "Tuhan, lalukan semua secepatnya masalah ini dari hidupku." Sama seperti ketika kita sekarang menghadapi COVID-19 ini, kita berdoa, "Tuhan, biarlah wabah ini cepat berlalu, jangan sampai berbulan-bulan." Itu kemauan kita. Tetapi kita harus tambahkan dalam doa kita, "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Karena kalau untuk kehendak Tuhan yang jadi, pasti akibatnya adalah baik bagi saya dan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sadarkah kita bahwa ketika kita berdoa di tengah-tengah pergumulan, sama seperti doa Yesus di Taman Getsemani, maka doa itu tidak pernah sia-sia. Doa artinya kita meminta Tuhan terlibat sepenuhnya dalam setiap pergumulan kita. Dan doa itu akan menggerakkan intervensi sorga atas hidup kita. Doa Yesus di Taman Getsemani menggerakkan intervensi Bapa. Lukas 22 ayat 43 katakan, "Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya." Ketika Yesus berdoa, maka Bapa mengirimkan malaikatnya untuk memberi kekuatan. Bukan untuk menghilangkan salibnya, tetapi memberi kekuatan di tengah-tengah pergumulan itu. Kalau kita melihat catatan perjanjian baru, maka kita akan melihat bagaimana Bapa seringkali mengutus para malaikatnya untuk melayani, untuk bekerja. Setidaknya ada beberapa catatan yang saya temukan. Misalkan saja begini, malaikat Tuhan dikirimkan ketika peristiwa kelahiran Yesus. Malaikat berbicara kepada Maria, malaikat berbicara kepada Yusuf, malaikat berbicara kepada para gembala. Bahkan malaikat atau bala tentang surga memuji Allah ketika peristiwa kelahiran Yesus. Kemudian kita juga melihat catatan bagaimana ketika Yesus dicobai di padang gurun. Firman Tuhan mencatat dalam Matius 4 ayat yang ke-11. Maka malaikat juga turun untuk melayani Yesus setelah masa-masa pencobaan itu. Dan bahkan dalam kematian dan kebangkitan Yesus, malaikat Allah juga turun untuk menggulingkan batu dari kubur Yesus. Saudara-saudara, kehadiran malaikat itu adalah wujud dari intervensi Bapa, wujud dari intervensi sorga ketika ada orang yang berdoa. Dalam wujud apakah intervensi itu? Intervensi sorga bisa dalam wujud memberi kekuatan, sama seperti Yesus di Taman Getsemani.
Intervensi sorga bisa saja dalam wujud meluputkan dari bahaya, meluputkan dari penyakit, meluputkan dari rancangan-rancangan jahat, meluputkan dari kecelakaan. Bisa saja terjadi. Saya banyak mendengar kesaksian bagaimana Tuhan meluputkan orang dari kecelakaan yang mestinya bisa merenggut nyawanya. Tapi sekejap ketika dia berseru kepada Yesus, maka ada pertolongan yang luar biasa, yang ajaib. Intervensi sorga juga bisa berwujud memberi penyediaan supranatural. Hari-hari ini saya banyak mendengar kesaksian dari hamba-hamba Tuhan. Bahkan saya sendiri juga mengalami bagaimana di tengah-tengah masa yang sulit ini tiba-tiba Tuhan mengirimkan burung gagak, orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengirimkan berkat yang tidak kami duga. Itulah penyediaan-penyediaan supranatural, sehingga kita boleh mengatakan, aku percaya aku tidak kekurangan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Intervensi surga juga bisa dalam bentuk Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita dan lain sebagainya. Yang pasti adalah doa menggerakkan surga untuk bekerja. Itu sebabnya ini mendorong kepada kita, memberi pesan kepada kita. Ketika kita sedang dalam pergumulan, jangan lupakan doa. Jangan tinggalkan doa. Karena itu akan menggerakkan tangan Tuhan untuk bekerja bagi saya dan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Getsemani juga mengajarkan dan memberi pesan kepada kita bahwa kita membutuhkan topangan orang-orang yang rohani ketika kita sedang dalam pergumulan. Ketika Yesus menghadapi beban yang sangat berat, maka dia mengajak ketiga muridnya masuk ke Taman Getsemani untuk berdoa bersama-sama. Tetapi yang memprihatinkan adalah Lukas 22 ayat 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Para murid yang mestinya menopang Yesus, berdoa bersama-sama dengan Yesus, justru para murid tertidur. Mungkin beberapa dari kita mengatakan para murid itu tidak tahu diri, para murid itu kebangetan. Saudara, mungkin kita bisa mengatakan begitu kepada para murid ini. Padahal sesungguhnya, mungkin kita juga melakukan hal yang sama. Ketika Yesus berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja, supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Jangan membiarkan waktu kita lewatkan tanpa kita berdoa. Itulah sebabnya saya mengajak seluruh jemaat untuk kita membangun misbah doa keluarga setiap malam jam 9 malam. Supaya kita berjaga-jaga. Pemerintah membutuhkan topangan doa kita. Para hamba-hamba Tuhan membutuhkan topangan doa kita. Seluruh jemaat membutuhkan topangan doa kita. Keluarga kita membutuhkan topangan doa kita. Anda dan saya membutuhkan orang-orang yang juga menopang kita di dalam doa. Saya secara pribadi setiap waktu saya berdoa untuk saudara. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Dan saya juga bersyukur setiap kali saya di WA, jemaat mengatakan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarga. Dan saya tahu, seluruh jemaat juga berdoa untuk saya. Saya juga membutuhkan topangan doa saudara. Kita membutuhkan orang lain untuk menopang kita dalam masa-masa yang sulit ini. Ibrani pasal 10 ayat 24. Saya akan tunjukkan 3 ayat yang menjadi dasar kenapa kita ini harus menopang satu dengan yang lain. Ibrani 10 ayat 24 katakan, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih
dan dalam pekerjaan baik. Galatia pasal 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jangan biarkan satu orang pun mereka sendirian menanggung beban dan merasa tidak punya orang lain yang menopangnya. Roma pasal 15 ayat yang pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Dari 3 ayat ini jelas sekali Alkitab memberikan kepada kita pesan yang sangat penting. Mari kita saling menopang. Mari kita saling bertolong-tolongan. Saudara, kekristenan identik dengan kasih. Yaitu kasih yang bukan hanya sekedar slogan. Kasih yang bukan hanya sekedar dikatakan, tetapi kasih yang disertai dengan tindakan yang nyata. Jika ada saudara kita yang sedang lemah dan tidak berdaya, apakah kita juga tergerak dan bergerak untuk menolongnya? Jadi kekristenan mengajar kepada kita bukan hanya sekedar tergerak. Kalau tergerak mah banyak orang tergerak, tetapi masalahnya adalah kekristenan mengajar kepada kita bukan hanya sekedar tergerak, tetapi bergerak. Hati tergerak dan tangan bergerak terulur untuk memberikan pertolongan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu yang membuat perih di dada dan mengerikan. Karena ternyata di Getsemani kita melihat ada ciuman pengkhianatan. Dan ada para murid yang harusnya dekat dengan sang guru, justru lari meninggalkan Yesus. Markus 14 ayat 45 memberikan catatan demikian. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Siapa dia ini? Yudas Iskariot. Markus 14 ayat 50 menggambarkan apa yang dilakukan oleh para murid yang lain. Sementara Yudas Iskariot mencium dan mengkhianati Yesus. Para murid yang lain, firman Tuhan berkata, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Saudara-saudara, Yesus dikhianati oleh orang terdekatnya. Dan yang sangat menyedihkan adalah karena Yudas Iskariot menjual Yesus dengan harga 30 uang perak atau 30 keping perak. Dan 30 keping perak itu sama dengan harga seekor keledai yang bodoh. Seekor keledai yang belum terlatih, seekor keledai yang masih muda dan belum terlatih memikul beban. Bayangkan seorang guru hanya dihargai dengan seekor keledai bodoh. Dan bukan hanya itu. Ketika Yudas akan menyerahkan Yesus, dia mendekati Yesus, mencium Yesus, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia sangat mengasihinya. Ada beberapa orang yang mengatakan Yudas Iskariot adalah seorang pahlawan yang membuat Yesus menggenapi rencana Bapa. Saudara, betulkah demikian? Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 17, dikatakan bahwa Yudas dulu adalah termasuk bilangan para murid yang utama dan mengambil bagian dalam pelayanan. Dia mendapatkan jabatan rasul. Jabatan itu diperuntukkan untuk Yudas. Tetapi juga pada akhirnya Yudas meninggalkan jabatan kerasulan, pelayanannya itu dengan kemauannya sendiri, dengan kesadaran penuh dia tinggalkan itu. Dengan cara dia mengkhianati Yesus. Jadi bukan Allah yang menyuruh Yudas melakukan itu. Tapi Yudas membuat pilihan sendiri untuk melakukan itu. Saudara-saudaraku sekalian, betapa menyedihkan. Kalau di dalam pergumulan yang sedang kita hadapi,
di mana mestinya kita memerlukan orang-orang lain, saudara-saudara, sahabat-sahabat untuk menopang kita. Tapi ternyata mereka justru mengkhianati dan meninggalkan kita. Mungkin saudara pernah mengalami masa-masa yang sedemikian, sehingga engkau menyimpan sakit hati, luka di dalam hati. Karena orang yang paling dekat dengan kita, justru merekalah yang menusuk kita dari belakang. Engkau tidak sendiri. Yesus pernah mengalami itu. Dan di dalam Alkitab juga Rasul Paulus pernah merasakan hal yang sama. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 16-17a di sana dikatakan, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Ini adalah kesaksian Rasul Paulus bagaimana dia mengatakan ketika dia sedang berjuang, bergumul, dia harus menghadapi masa-masa yang sulit itu sendiri. Semua orang meninggalkan dia. Orang-orang yang tadinya dekat dengan dia meninggalkan dia. Tetapi ada sebuah penghiburan yang besar yang dia katakan. Yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan mendampingi dan menguatkan dia. Perkataan Rasul Paulus ini harusnya kita imani di dalam hidup kita. Yaitu ketika engkau dan saya menghadapi situasi seperti ini, percayalah, Tuhan mendampingi kita. Tuhan menguatkan kita. Kita tidak sendiri. Saudara-saudaraku sekalian, Ibrani pasal 13 ayat 5b katakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janjinya ini cukup untuk saudara dan saya. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kalau di atas kayu salib, Yesus berkata, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus pernah mengalami masa-masa dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Yesus ditinggalkan. Supaya saudara dan saya tidak pernah ditinggalkan dan menerima janji penyertaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan seluruh umat percaya yang sedang beribadah pada pagi hari ini. Di Taman Getsemani, kita melihat dan mendengarkan salah satu perkataan Yesus juga. Ketika Yesus akan ditangkap dan Petrus mengulurkan pedang, menghunus pedang dan menetak telinga dari seorang yang bernama Malkus, hamba imam besar. Maka Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Matius 26 ayat 52 berkata, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Injil Yohanes pasal 18 ayat 11 katakan, kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Saudara, kenapa Yesus menyuruh Petrus menyarungkan pedangnya? Kenapa Yesus tidak membiarkan Petrus membela dia dengan keperkasaannya? Saudara-saudara, apakah Yesus tidak menghargai upaya Petrus yang menggunakan kekuatannya untuk membela sang guru, bukan mengkhianati sang guru? Kenapa Yesus berkata sarungkan pedangmu? Saudara, sepanjang hidup dan pengajaran Yesus, Yesus selalu membuang jauh-jauh perkara-perkara yang berhubungan dengan kekerasan. Misi Yesus di bumi adalah untuk membawa kedamaian. Kejahatan tidak boleh dibalas kejahatan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu sebabnya Yesus memerintahkan Petrus untuk menyarungkan pedangnya.
Saudara, pedang juga adalah lambang penghakiman kita atas orang lain. Maka kita bisa memahami kata sarungkan pedangmu itu artinya jauhkan pandanganmu secara subjektif ketika kita berhadapan dengan orang lain agar kita tidak pernah menghakimi orang lain. Yesus mengajarkan agar kasih tetap ditunjukkan di tengah-tengah kejahatan. Lukas 22 ayat 51, tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Sementara dia diperlakukan dengan buruk, dijahati, tapi dia tetap melakukan kebaikan dengan menyembuhkan telinga Malkus itu. Bukankah ini pengajaran yang sangat-sangat kuat, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan Yesus. Kasih harus dilakukan, bukan hanya sekedar dibicarakan. Yesus mengajar kepada kita orang percaya, di mana ada kejahatan, di mana ada hal-hal yang buruk terjadi atas hidup kita, kita diperlakukan tidak baik, Anda dan saya harus tetap melakukan kebaikan, membalas dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini pesan yang luar biasa dari Taman Getsemani. Dan pada bagian yang terakhir, ketika saya merenungkan tentang pesan ilahi di Taman Getsemani, Tuhan membukakan kepada saya bahwa Getsemani sebetulnya mendisplay, membongkar karakter orang-orang, membongkar sifat manusia. Getsemani membukakan kepada kita hal-hal yang kita harus teladani, tetapi hal-hal yang juga harus kita jauhi. Yang pertama, di Getsemani kita melihat Yesus yang berdoa ketika mengalami pergumulan yang berat. Saya membaca lagi Lukas 22 ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Ayat 44 katakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Di Getsemani kita melihat sebuah teladan. Melihat karakter. Yang pertama adalah Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Berdoa ketika sedang dalam pergumulan yang berat. Ini yang harus kita teladani. Tetapi di Taman Getsemani bukan hanya ada Yesus. Di Taman Getsemani ada para murid. Secara khusus adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka memperlihatkan sebuah sifat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak sanggup berjaga-jaga, tidak berempati, tidak mendukung dalam doa. Bahkan mereka tertidur. Hal ini membuat kita sebetulnya bisa berkaca, kira-kira dalam masa-masa yang sulit ini, apakah kita juga masih sanggup untuk berjaga-jaga dalam doa? Tanpa kita harus menghakimi para murid yang tidak menopang Yesus. Apakah kita juga melakukan hal yang sama dengan para murid itu? Di Getsemani juga Allah membukakan sifat seorang yang bernama Yudas Iskariot atau Yudas orang Sikari. Jadi Yudas yang berasal dari kelompok Sikari, para pejuang yang menginginkan kemerdekaan Israel dari penjajahan Romawi. Dia adalah seorang pengkhianat karena kekecewaannya, ketidakpuasannya karena Yesus tidak bisa memenuhi harapannya menjadi Mesias politik yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Orang yang tadinya diharapkan bisa menolong, ternyata malah harus mengalami penderitaan.
Yudas Iskariot berkhianat kepada sang guru. Hal ini mengajarkan kepada kita, bisa saja kita menghadapi situasi-situasi tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi apakah kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita tetap menyembah Dia? Apakah kita tetap mengikut dan mengiring Dia? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Di Getsemani Tuhan juga menunjukkan kepada kita, membukakan kepada kita. Ada ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala, orang-orang yang bernafsu untuk memusnahkan Yesus, orang-orang yang membenci Yesus. Bukankah selalu di dalam sejarah ada hal-hal seperti ini yang terjadi? Orang-orang yang membenci Yesus, orang-orang yang tidak mempercayai Yesus, orang-orang yang membenci kekristenan. Tetapi kepada mereka lah justru kasih itu harus ditunjukkan. Doa harus diberikan. Supaya mereka pun boleh mengenal kasih Kristus yang besar. Yesus mati di atas kayu salib. Bukan untuk orang yang baik. Tapi Yesus mati di atas kayu salib untuk orang-orang yang membenci Dia, menolak Dia, mengkhianati Dia. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa. Seperti saya dan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita ada di penghujung perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pergumulan di Taman Getsemani membuahkan kekuatan dalam penyerahan diri secara total kepada Bapa. There's a power of a total surrender. Ada kuasa di dalam penyerahan diri yang mutlak kepada kehendak Bapa. Oleh sebab itu, tundukkan kepala dan berlututlah dalam doa. Maka kita akan memiliki keberanian untuk menegakkan kepala dan menghadapi apapun juga. Selamat memperingati Jumat Agung. Yesus mati untuk saudara dan saya, supaya saya dan saudara dibangkitkan bersama-sama dengan Dia dan menerima kemenangan bersama-sama dengan Dia. Selamat Hari Raya Jumat Agung, dan selamat mempersiapkan diri menyambut Paskah, kebangkitan Tuhan untuk saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih untuk pesan ilahi di Taman Getsemani yang kami telah dengar. Pergumulan kami tidaklah sebanding dengan pergumulan Yesus Kristus di Taman Getsemani. Kalau Yesus berlutut dan berdoa, kalau Yesus memperagakan kasih di tengah-tengah kejahatan, maka kami pun harus melakukan hal yang sama, Tuhan. Kekuatan kami terletak ketika kami berlutut berdoa dan berserah penuh kepada Tuhan. Maka kami percaya intervensi surga akan turun atas kami. Tuhan Yesus Kristus, kami tahu bahwa doa akan memberikan kekuatan bagi kami menghadapi masa-masa yang sulit hari-hari ini. Karena itu Tuhan, kuatkan kami semua, kuatkan seluruh umat-Mu, kuatkan seluruh hamba-hamba-Mu, kuatkan seluruh orang-orang percaya untuk mereka tetap berdiri kokoh, berdiri teguh di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kasih anugerah-Mu limpah bagi kami. Dan damai sejahtera Tuhan
mengalir bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dan seluruh anak-anak Tuhan yang beribadah bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Jikalau ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan yang berat, biar firman Tuhan pagi hari ini memberikan kekuatan kepada setiap kami, memberikan dorongan kepada kami untuk kami berlutut dan berdoa dan mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Kami percaya, dimanapun kami berada saat ini, firman itu bekerja melawat kami, dan kuasa Tuhan Yesus Kristus menjamah kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang Tuhan, biar segala berkat yang terbaik ini turun atas setiap umat-Mu, yaitu damai sejahtera yang limpah, cinta kasih yang tak berkesudahan, dan pengurapan, penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengalir, melimpah untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.